Halo teman-teman semua, selamat datang kembali pada kursus online Cara Cerdas Mengelola Penghasilan Bebas Stres di setiap akhir bulan. Pada pembelajaran kali ini, tentu saja kita berhubungan dengan perancangan anggaran. Nah, pernah nggak sih teman-teman mendengar pepatah yang mengatakan bahwa gagal merencanakan sama saja dengan kita merencanakan kegagalan? Teman-teman, tentu saja ini juga berlaku dalam hal keuangan pribadi. Nah, jadi gini, kalau kita nggak punya anggaran, uang kita bakal hilang begitu saja ya, dan kita nggak tahu kemana uang ini kita gunakan. Nggak taunya akhir bulan kita udah kehabisan uang. Nah, di video ini, saya bakal kasih teman-teman teknik yang gampang untuk membuat anggaran bulanan, tetapi hasilnya efektif. Dan tentu saja ini realistis untuk teman-teman praktekkan. Yuk kita mulai. Nah, ini outline presentasi yang akan kita bahas. Kemudian apa itu anggaran, mengapa ini penting, bagaimana teknik membuat anggaran, kemudian alat bantu spreadsheet, dan gimana kalau misalnya anggaran ini nggak sesuai atau apa yang mesti kita lakukan. Oke, untuk langkah pertama, apa dan kenapa anggaran ini menjadi penting? Ketika kita berbicara anggaran, nah anggaran bulan itu sebenarnya perencanaan keuangan yang kita buat selama 1 bulan atau bahkan ada yang membuat selama bulanan dalam jangka setahun. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membantu kita dalam mengontrol pengeluaran. Nah, jadi biar kita nggak boros gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk mencapai tujuan keuangan. Maksudnya gimana? Ya jadi seperti kita menabung, kemudian entah itu untuk dana darurat maupun investasi, itu kan kita penting dalam penganggaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tentu saja agar kita nggak stres. Dan ini mengurangi stres, teman-teman. Kenapa mengurangi stres? Ya, jadi gini, setelah kita tahu persis kemana uang kita dan bagaimana kita menggunakan uang kita, dan untuk apa uang itu kita gunakan, kita jadi nggak was-was, nggak kepikiran. Nah, jadi kita bebas stres. Nah, ibaratnya gini, teman-teman. Anggaran itu seperti kita membuat peta keuangan. Nah, jadi kalau kita udah punya petanya, kita jadi enak jalannya. Nah, tetapi bayangkan gini, kita punya peta tapi kita nggak tahu gimana cara membaca peta itu. Nah, jangankan misalnya ketika kita nggak punya aja kalau kita nggak paham itu juga percuma. Nah, jadi anggaran itu ibarat peta keuangan, jadi kita kalau nggak punya peta bakal nyasar gitu ya teman-teman. Gimana dengan teknik membuat anggaran? Yang pertama, kita hitung dulu total pemasukan kita. Misalnya gaji bersih setelah dipotong pajak. Ini selama 1 bulan teman-teman. Kemudian ada pendapatan tambahan dari freelance misalnya. Entah itu menulis, kemudian fotografer atau jualan. Nah, contohnya gini teman-teman. Nah, gaji atau gaji bersih itu sebesar, nah ini teman-teman lihat di layar, itu sebesar 6 juta, kemudian freelance design itu 1 juta. Maka total penghasilan teman-teman itu adalah 7 juta. Nah, oke. Berikutnya, yang bagian B, kita tentukan prioritas pengeluaran. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang prioritas atau teknik dengan metode 50, 30, dan 20. Nah, ini gunakan untuk kita sebagai panduan. Misalnya 50 untuk kebutuhan pokok, 30 untuk keinginan, dan 20%-nya untuk tabungan dan investasi. Nah, jadi 50% ini kemudian kita bagi lagi untuk kebutuhan pokok, entah itu biaya sewa, kemudian uang makan, transportasi, tagihan listrik. Kalau ada cicilan, ya cicilan juga masuk di sini. Nah, kemudian untuk 30%-nya ini untuk keinginan atau lifestyle. Jadi misalnya ada hiburan, kemudian langganan streaming, ada nongkrong-nongkrong, kemudian ada shopping gitu ya teman-teman. Dan 20%-nya ini untuk tabungan dan investasi. Nah, jadi simpan dana darurat, kemudian dan juga investasi atau untuk membayar hutang. Nah, jadi sebagai contoh praktis, teman-teman nanti bisa lihat 50%-nya ini kan kalau kita kalikan dari 7 juta sekitar 3.500.000.
Ini untuk kebutuhan pokok. Kemudian 30%-nya untuk keinginan atau 2,1 juta ini untuk keinginan. Kemudian untuk 20% atau 1.400.000 ini untuk tabungan dan investasi. Nah, jadi teman-teman perhatikan di layar teman-teman itu ada grafik. Nah, grafiknya itu 50% yang berwarna biru, kemudian warna orange itu 30% dan 20%-nya itu untuk tabungan. Selanjutnya, teman-teman, kita buat kategori pengeluaran. Nah, jadi gini, ketika teman-teman membuat kategori pengeluaran, maka sesuaikan dengan gaya hidup. Nah, misalnya gini, kebutuhan pokok itu ada sewa, makan, dan transportasi. Katakan sewa kos atau sewa rumah itu per bulan lumayan tinggi ya teman-teman, katakan 2 juta. Kemudian untuk makan itu 1 juta. Dan transportasi 500.000. Nah, berikutnya yang keinginan untuk nongkrong misalnya 1 juta, belanja baju atau shopping ini 500.000 dan langganan Netflix itu 100.000. Dan terakhir tabungan dan investasi. Nah, untuk dana darurat misalnya tadi kita bagi dua, investasi dan dana darurat itu masing-masing 700.000. Nah, jadi budgetnya itu 1.400.000. Maka hasilnya kita akan lihat bahwa kita kelompokkan atau sesuai dengan kategori dan gaya hidup kita. Ya, kira-kira simpelnya seperti ini. Namun nanti pada template yang kita bagikan tentu saja itu lebih rinci ya teman-teman. Nah, jadi berikutnya kita akan membuat dan melakukan teknik. Nah, ini teknik dalam membuat anggaran. Jadi teman-teman sisihkan di awal bulan. Nah, itu yang penting. Jadi ketika kita pertama kali terima gaji, maka langsung dialokasikan uang ini untuk semua kategori yang udah kita bikin sebelumnya. Bisa juga teman-teman gunakan fitur auto debit untuk tabungan dan investasi agar kita nggak lupa gitu ya teman-teman. Nah, jadi sederhananya kita bisa bayangkan analogi seperti ini teman-teman. Nah, bayangkan kalau teman-teman itu makan di sebuah restoran dan teman-teman pesan makanan, tapi teman-teman nggak memperhatikan harga. Nah, jadi ujung-ujungnya ketika bayar tagihan atau lihat bilnya ini jadi kaget gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu sama aja kita dengan mengelola keuangan bulanan. Anggaran itu seperti menu harga yang bikin kita sadar sebelum uang kita kebobolan. Jadi prinsipnya seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman bisa gunakan alat bantu, entah itu aplikasi keuangan. Kalau saya tidak terlalu sering pakai aplikasi keuangan karena kita akan tergantung dengan database, ya karena kita memasukkan data gitu ya teman-teman. Tetapi sebagai catatan boleh teman-teman pakai aplikasi keuangan. Nah, kalau saya lebih senang pakai spreadsheet. Nah, kebetulan dalam kursus ini kita menyiapkan template yang bisa teman-teman gunakan. Dengan spreadsheet ini kita lebih fleksibel, jadi gunakan Google Sheet karena ini untuk fleksibilitas teman-teman. Atau bisa juga menggunakan cara klasik menggunakan buku catatan atau notebook. Tetapi ini sangat efektif teman-teman. Efektif dalam arti kita tetap fleksibel, bisa kita bawa kemana-mana. Dan catatan manual ini juga lebih simpel ya kita bisa bawa. Nah, berikutnya kita akan menampilkan contoh anggaran yang sudah tadi kita buat. Nah, jadi teman-teman ini adalah contoh anggaran. Nah, ini contoh untuk membuat dan mereview. Nah, jadi ada kebutuhan pokok tadi sudah kita anggarkan 3.500.000, kemudian aktualnya itu 3.300.000. Jadi ada surplus sebesar 200.000 di situ. Kemudian pos keinginan 2.100.000, ternyata di pos keinginan ini melebihi menjadi 2.200.000. Ini realisasinya. Dan untuk tabungan karena fitur auto debit mungkin ya gitu ya. Jadi tetap sebesar 1.400.000. Nah, hasilnya anggaran Anda 7 juta dan aktualnya atau realisasinya itu 6.900.000. Nah, jadi Anda bisa menggunakan tabel ini untuk review anggaran. Nah, seperti itu. Simpelnya gitu, teman-teman. Jadi, gimana kalau seandainya anggaran ini nggak sesuai? Nah, tentu teman-teman wajib melakukan evaluasi, baik itu bulanan atau
tengah bulanan atau setiap 6 bulan misalnya. Saya sih menyarankan sebenarnya 6 bulanan ya. Apakah pengeluaran ini kita lihat apakah ada pengeluaran yang bisa kita kurangi. Itu tujuan evaluasi. Kemudian yang kedua, sesuaikan anggaran. Nah, jadi jika ada kategori keinginan selalu melebihi anggaran, coba teman-teman perhatikan, cari alokasinya, dialokasikan ulang kalau perlu gitu ya teman-teman, supaya enggak terus-menerus kekurangan dari penghasilan. Kemudian yang ketiga, prioritaskan tabungan. Nah, jadi memprioritaskan tabungan ini tadi dengan cara fitur auto debit. Jadi jangan korbankan tabungan ya untuk hal-hal yang sifatnya nggak penting gitu ya teman-teman. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa anggaran bulanan ini tentu saja nggak bermaksud untuk membatasi. Nah, jadi kalau kita selama ini sering merasa gaji kita ya segitu-segitu aja, kemudian gaji kita nggak cukup, teman-teman coba praktekkan cara ini, praktekkan materi ini, saya yakin kamu bakal melihat progres positif. Nah, jadi ada impact positif yang bisa teman-teman peroleh dari pembelajaran ini. Nah, jadi teman-teman demikian pembahasan tentang teknik anggaran. Mudah-mudahan Anda dapat menggunakan template yang kita bagikan dan juga teman-teman konsisten dalam mengikuti anggaran. Karena di materi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan memangkas pengeluaran nggak penting. Jangan lewatkan atau jangan sampai kelewatan terkait dengan pembahasan materi berikut. Oke, teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.